Dalam mengamalkan falsafah Jawa memang tidaklah mudah. Hanya orang-orang yang bijak, memiliki kesadaran dan niat tinggi yang bisa menjalaninya. Namun setiap falsafah yang dijalani akan memberikan kekuatan luar biasa dalam hidup kita. Keadaan spiritual ini bisa dicapai oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempunyai moral yang baik, bersih, dan jujur. Beberapa laku harus dipraktekkan dengan kesadaran dan ketetapan hati yang mantap. Pencari dan penghayat ilmu sejati diwajibkan untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi semua orang, serta melalui kebersihan hati dan tindakannya. Cipta, rasa, karsa, dan karya harus baik, benar, suci, dan ditujukan untuk mamayu hayuning bawono. Ati suci jumbuhing kawula Gusti. Hati suci itu adalah hubungan yang serasi antara kawula dan Gusti. Kejawen merupakan aset dari orang Jawa tradisional yang berusaha memahami dan mencari makna dan hakikat hidup yang mengandung nilai-nilai. Berikut petuah bijak, kata mutiara, dan falsafah ajaran hidup orang Jawa kuno yang berkaitan dengan falsafah hidup. Desa mawa cara, negara mawa tata, yang artinya setiap kelompok mempunyai budaya, adat istiadat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Inilah suatu ungkapan pentingnya bagi setiap orang melihat perbedaan yang ada pada diri orang lain maupun kelompok. Ada kata seorang strategi perang mengatakan, merusak suatu bangsa caranya dengan merusak generasi mudanya. Generasi muda yang rusak di sini ternyata adalah generasi yang tidak mengenal adat istiadat budaya bangsanya sendiri. Kecenderungan manusia hidup dalam komunitasnya masing-masing, mungkin ini bagian dari insting bertahan hidup, bahwa lebih nyaman pada komunitasnya. Dari sanalah cara itu dibentuk, lalu menjadi besar, menjadi suatu kelompok yang perlu adanya tata agar masing-masing ego kelompok tidak bertabrakan. Merusak generasi adalah menabrakkan antara cara dan tatanya, atau bahkan menghancurkan pegangan mereka dengan cara dan tata yang lain yang cenderung merusak. Dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan, yang mempunyai arti bukan siapa-siapa tapi ikut merasakan kehilangan. Secara hubungan darah mungkin di antara kita banyak yang sebelumnya bahkan tidak kenal, dan karena perjalanan kehidupan ini maka kita saling bergandengan tangan, yang mana artinya apa yang terjadi pada salah satu dari kita, tentu kita akan ikut prihatin, ikut merasakan kehilangan, ikut bersimpati dan empati. Durung pecus keselak besus, yang mempunyai arti belum terampil sudah berkeinginan macam-macam. Katanya demokrasi adalah sistem kedaulatan yang paling tepat buat suatu negara, karena kekuasaan di tangan rakyat. Inilah yang diperjuangkan oleh negara atau kerakyatan kita, dengan demokrasi sebebas-bebasnya, namun akhirnya kebablasan. Karena ibaratnya seorang anak wanita belum terampil berdandan, sudah berkeinginan merias wajahnya dengan macam-macam, sehingga terlihat seperti badut, menyeramkan, menggelikan, jadi bahan tertawaan. Kita tentu bisa melihat sekarang apa yang terjadi, karena kita ternyata belum siap demokrasi menjadi badut bagi sebagian orang
dengan mempermainkannya. Demokrasi menjadi menyeramkan bagi yang melihat kengerian yang terjadi. Demokrasi menjadi hal yang menggelikan karena setiap orang mempertahankan kebodohannya yang terbuka. Demokrasi menjadi bahan tertawaan bagi para sutradara politik. Akhirnya banyak yang mengatakan inilah demokrasi yang kebablasan. Padahal sebenarnya karena kita belum siap atau terampil. Pelan-pelan hapuslah semua dandanan kita. Jadilah polos lagi. Jangan ikut-ikutan. Jangan berbudaya orang lain. Tapi seperti anak-anak yang mempunyai budaya kepolosan dan apa adanya, sambil kita bertumbuh dewasa dan menjadi terampil. Baiklah, kalau tumbuh dewasa butuh waktu. Bagaimana kita menghapus semua dandanan kita, jadi polos dan tidak ikut-ikutan, dan menjiplak budaya lain? Jawabannya sederhana. Berjiwa besarlah, dengan berpandangan dan bertingkah laku gotong royong atau Bhinneka Tunggal Ika, Angon Mongso, yang mempunyai arti tepat saatnya bertindak. Boleh jadi kesempatan dalam hidup itu tidak selalu datang dalam hidup kita, dan kesempatan itu ada kalau itu memenuhi kriteria, kalau memang sudah tepat saatnya. Pada umumnya orang mengatakan bahwa segala hal sudah diatur dan ada waktunya masing-masing. Ini sebenarnya ungkapan ketidakpastian, bukan bentuk ungkapan kepasrahan. Lebih banyak menghibur diri. Sesuatu sudah saat tidaknya memang telah memenuhi aturan yang telah kita proses. Dan yang lebih penting adalah bertindaknya. Kapan kita tahu waktu yang tepat? Saat semua sudah penuhi aturan yang ada dari hal atau sesuatu yang kita perjuangkan. Dahwen ati open, yang artinya mencela tapi menginginkan. Tentu kita pernah mendengar bahwa ada seseorang yang tidak berhenti untuk mencela setiap perbuatan orang lain, sampai pada hal-hal kecil. Antipati pada orang lain muncul beriringan karena sakit hati dan dendam. Namun lantaran tak kuasa untuk melakukan sesuatu, maka hanya bisa celaan yang bisa dilayangkan, walau kadang yang dicela sebenarnya sesuatu yang baik atau benar. Mari kita belajar untuk berjiwa besar dengan iya katakan iya dan tidak katakan tidak. Tidak perlunya kita mencela sesuatu yang salah, tapi berikanlah masukan membangun. Jika kita yang dicela, janganlah membalas. Sudahilah dengan legowo. Ngalem legining gulo, yang mempunyai arti memuji yang memang pintar atau baik. Ada dua sisi yang bisa dipetik pelajaran dari falsafah ini. Yang pertama adalah bahwa memang orang yang pintar atau baik sudah selayaknya untuk diberikan pujian dan penghargaan, sehingga bisa dijadikan contoh bagi yang lain. Namun di samping itu juga, yang kedua adalah bahwa tidak usah berlebihan untuk memuji-muji orang yang semua orang sudah tahu orang itu baik, karena terkesan hanya sebagai penjilat saja. Penting memberikan penghargaan atau pujian, tapi adalah lebih penting adalah bahwa bagaimana kita menteladani yang pintar atau baik, atau bahkan menjadi teladan bagi orang lain tanpa punya motif mau mengambil keuntungan dari orang lain. Kedah eling lan waspada ngelampahi owah kingsir jaman sakmenika.